Pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau bagi penerima vaksin Sinovac untuk masuk ke negaranya. Kebijakan ini tentu saja memungkinkan jutaan muslim penerima vaksin Tiongkok ini melaksanakan haji maupun umroh di masa mendatang. Meski begitu, dilansir dari media lokal Saudi Gazette, otoritas kesehatan Arab Saudi mewajibkan penerima 2 dosis vaksin Sinovac maupun vaksin Sinopharm untuk tetap menerima vaksin booster sebagai syarat masuk ke negara ini. Vaksin booster yang disetujui penggunaannya antara lain Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, serta Moderna. Syarat lainnya, pendatang harus melakukan tes PCR maksimal 72 jam sebelum kedatangan di Arab Saudi. Izin penggunaan vaksin Sinovac ditanggapi beragam oleh calon jemaah haji dan biro penyedia layanan umroh dan haji di tanah air. Sederhananya gini, kita mau berkunjung ke rumah orang, terus kita dianggap bawa penyakit, ya pasti tuan rumah akan menolak gitu, mikir dulu, loh saya juga harus jaga warga kita gitu. Saya lebih pada poinnya itu, masalah mau nanti di booster atau harus vaksin lagi, insya Allah itu masalah teknis gitu. Tapi kalau Indonesia sudah menangani pandemi dengan baik, kasusnya berhasil turun, testingnya juga tinggi, pelacakannya bagus, insya Allah akan ada segala kemudahan. Memang ada tambahan vaksin booster yang kita tahu sangat terbatas ya saat ini ya dari pemerintah Indonesia. Baru, kalau salah infonya baru datang, dan tentunya ini pertama akan menambah biaya ya, karena kita khawatirkan nanti bayar nih tambahan vaksinnya. Meski begitu, peningkatan jumlah kasus COVID-19 tanah air membuat Arab Saudi masih menutup pintu masuk wilayahnya untuk warga negara Indonesia. Tercatat Arab Saudi bersama 9 negara lain memasukkan Indonesia ke dalam travel red list atau daftar negara zona merah akibat COVID-19. 10 negara tersebut antara lain Arab Saudi, Singapura, Filipina, Bahrain, Taiwan, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Oman, dan Inggris. Menurut pengamat politik internasional Arya Sandiyuda, masuknya Indonesia dalam travel red list merupakan hal yang wajar dan tidak akan menimbulkan ketegangan politik antar negara. Karena 10 negara yang menutup pintu bagi WNI mempertimbangkan jumlah kasus dan penyebaran virus COVID-19 varian Delta di tanah air. Kemudian hari ini kita mengalami restriction dari beberapa negara. Itu hal yang serupa juga pernah kita lakukan kepada negara-negara yang lain ketika ada angka COVID-19 yang melonjak gitu. Dan itu sebetulnya hal yang normal karena setiap negara punya national resilience. Pada Kamis 15 Juli 2021, Indonesia mencatat 56.000 lebih kasus baru COVID-19 dengan 982 kasus kematian. Dilansir dari Worldometers, jumlah kasus harian Indonesia adalah tertinggi di dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.